Ketemu lagi dengan saya Das. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara setting kamera untuk wedding fotografi atau untuk foto pernikahan. Nah, terutama bagi teman-teman yang sedang belajar wedding fotografi ini, siapkan catatan, siapkan kopi, tonton videonya sampai selesai, dan let's go! Oke teman-teman, sebelum saya membahas ke settingan kameranya, perlu saya sampaikan dulu mengenai peralatan yang digunakan. Nah, untuk foto wedding, sebaiknya teman-teman menggunakan double kamera, kamera 1 dan kamera 2. Dan satu lagi, yaitu double lighting dengan menggunakan lampu flash kanan dan kiri. Oke, langsung aja mengenai pembahasan alatnya dulu ya, sebelum settingan kameranya. Pertama, kamera 1. Nah, kamera 1 ini. Nah, kamera 1 ini tugasnya adalah memotret foto-foto yang formal, foto-foto yang steady stage, foto-foto yang flat, atau foto-foto yang membutuhkan ketajaman secara keseluruhan. Kamera 1 ini yang digunakan adalah body kamera, lensa zoom, dan double lighting itu. Oke, langsung ke kamera 2. Nah, untuk kamera 2 ini tugasnya adalah memotret foto-foto yang non formal, seperti foto-foto candid, foto-foto liputan, foto beauty, potret, atau foto pose. Nah, tapi meskipun begitu, kamera 1 juga tetap melakukan pemotretan foto-foto dokumentasi, hanya saja berbeda dari angle dan komposisi dari fotonya. Tuh. Nah, untuk kamera 2 ini cukup menggunakan body kamera sama lensa saja, dengan catatan lensanya harus yang berbukaan lebar, baik itu lensa fix, lensa prime, ataupun lensa zoom yang berbukaan lebar. Jika teman-teman menggunakan satu kamera, teman-teman cukup mengikuti yang settingan kamera 1 saja. Nah, terkecuali jika hanya menggunakan satu kamera tapi dengan lensa zoom yang berbukaan lebar, nah teman-teman bisa menerapkan kedua settingan kamera ini. Nah, disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Nah, kamera yang saya gunakan ini adalah kamera Canon ya. Untuk kamera 1 saya menggunakan Canon 7D, untuk kamera 2-nya saya menggunakan Canon 70D. Nah, jika teman-teman menggunakan kamera dengan tipe atau merek lain, sebetulnya tidak jauh berbeda. Untuk segitiga exposure atau komposisi cahayanya itu sebetulnya settingannya hampir sama. Biasanya kalau yang berbeda merek itu perbedaannya hanya di temperatur dan warna dan sharpness, itu saja. Paling dari segi levelnya naik atau turun sedikit, itu aja. Oke, itu dulu yang perlu saya sampaikan mengenai peralatan yang digunakan. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai peralatan yang digunakan untuk wedding fotografi. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai settingan kamera untuk wedding fotografi atau untuk foto pernikahan. Oke, langsung aja kita setting untuk kamera 1 dulu. Pertama-tama teman-teman setting kamera ke mode manual. Nah, kenapa harus mode manual? Karena dengan mode manual ini teman-teman akan selalu bisa menyesuaikan dengan situasi dan keadaan di lapangan, entah itu dari cahaya, warna, temperatur, dan yang lainnya. Oke, pertama teman-teman set ke mode manual. Oke, nah di sini teman-teman bisa masuk ke menu, atau cara cepatnya adalah dengan menekan key Q. Nah, dengan tekan Q ini sebetulnya udah kita masuk ke tampilan untuk men-set berbagai elemen yang ada di menu itu tanpa harus kita masuk ke menu. Oke. Yang pertama adalah shutter speed. Nah, untuk kamera 1, teman-teman menggunakan shutter speed itu di 80. Di 80 atau 90. Nah, karena 80 atau 90 itu posisi yang cukup aman untuk pengambilan liputan. Nah, itu akan menghindari teman-teman dari gonjangan, goyangan, atau shaking dari foto teman-teman yang akan ambil nantinya. Oke, shutter speed di 80 atau 90. Nah, oke, lanjut selanjutnya ke
ke aperture atau bukaan diafragma. Nah, di sini F ditulisnya. Nah, bukaan diafragma. Oke, kalian bisa stay di 5,6. Nah, 5,6 itu gambarnya cukup tajam, aman ya. Karena untuk foto yang formal seperti ini sebetulnya tidak terlalu membutuhkan depth of field atau dimensi. Jadi yang diperlukan adalah tajam dan terang. Oke, untuk gapnya 5,6. Oke, lanjut ke ISO. ISO ini kalau di zaman dulu, sewaktu masih menggunakan kamera analog, ini namanya ASA ya, ASA. Jadi ketika teman-teman membeli roll film di toko itu biasanya kan ASA 400, ASA 500 atau ASA berapa. Nah, setelah lari ke digital baru diganti menjadi ISO istilahnya. Oke, ISO pertama teman-teman set di 200 saja dulu. ISO kita set di 200. Nah, oke, ini yang pertama di setting yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Nah, sebetulnya ketiga elemen ini dengan istilah kata lain yaitu ini bisa disebut juga dengan segitiga exposure. Nah, segitiga exposure itu mencakup ya tiga elemen ini, shutter speed, bukaan diafragma, dan ISO. Lanjut ke settingan berikutnya. Oke, yang ini yang exposure com ini kita skip aja karena memang ini sudah standar ya, kita tidak perlu mengubahnya. Exposure juga kita tidak perlu mengubahnya. Oke, lanjut ke AF point selection atau autofocus selection. Nah, di sini untuk kamera 1 menggunakan di zone AF atau fokus area. Nah, fokus area ini bertujuan untuk pengambilan foto-foto yang formal seperti foto keluarga, foto bersama. Jadi kita tidak terlalu fokus kepada satu titik fokus saja. Nah, manual selection pilih ke zone AF. Selanjutnya ke picture style. Nah, picture style sebaiknya teman-teman menggunakan yang mode yang portrait saja ya. Portrait. Nah, kenapa harus portrait? Karena portrait itu dari skin tone-nya itu udah bagus. Sharpness-nya bagus, kontrasnya juga bagus. Nah, untuk picture style, teman-teman set ke portrait. Nah, dari portrait juga yang mode portrait ini juga kita ubah lagi settingannya. Jadi kita tidak perlu mengikuti default yang ada di kamera. Oke, untuk mesetnya teman-teman bisa klik portrait, lalu ke info. Nah, oke, lalu ke info. Nah, untuk set face-nya, sharpness teman-teman naikkan 2 level ya. Oke, 1, 2. Nah, agar sharpness dan ketajaman dari foto-foto yang teman hasilkan itu bisa lebih maksimal dengan menaikkan 2 level ini. Oke, nah, untuk kontras kita turunkan 1 level. Oke, saturation turunkan 1 level. Color tone juga 1 level. Nah, jadi dari settingan portrait ini, sharpness naik 2 level, yang lainnya masing-masing turun 1 level. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya. Nah, ini yang tidak kalah penting yaitu mengenai white balance ya, keseimbangan putih. Nah, jika di kamera teman-teman white balance-nya masih di setting secara manual, nah teman-teman bisa menggunakan Kelvin. Jadi usahakan untuk tidak menggunakan auto yang ada di default kamera. Karena apa? Karena kalau yang di kamera itu kan menyesuaikan dengan pantulan-pantulan cahaya atau elemen-elemen atau benda-benda yang ada di ruangan, biasanya gitu. Jadi kalau misalkan di dalam suatu ruangan itu terlalu banyak benda yang berwarna kuning, secara otomatis white balance-nya akan mengarah ke biru. Tapi kalau misalkan warnanya biru, secara otomatis akan mengarah ke condongnya ke kuning. Seperti itu sebetulnya, menyesuaikan sendiri. Tapi kita juga kan tidak selalu membutuhkan settingan seperti itu. Nah, maka dari itu sebaiknya menggunakan settingan yang manual, yaitu menggunakan Kelvin. Nah, oke. Untuk Kelvin sendiri, untuk wedding itu
Oke, untuk wedding kamera satu itu cukup menggunakan di Kelvin 4700. Nah, oke, itu fix di 4700 saja. Terkecuali kalau misalkan memang di 4700 ini warnanya masih terlalu kuning atau pucat, nah teman-teman bisa naikkan ke 4900. Oke. Untuk white balance kita gunakan Kelvin 4700. Oke, untuk spot metering kita skip karena memang ini sudah standar ya, tidak perlu diubah lagi. Ya, oke. Auto lighting optimizer ini udah standar. Oke, set selanjutnya yaitu size atau ukuran. Nah, untuk ukuran ini terutama untuk kamera satu sebaiknya menggunakan ukuran atau size tertinggi. Size tertinggi yaitu L ya. L karena untuk kamera satu ini cenderung ke foto-foto formal, foto bersama, foto keluarga, foto di stage itu terkadang si klien minta untuk dibesarkan. Nah, jadi kita untuk mengantisipasi adanya foto pembesaran, kita harus menggunakan size yang terbesar yaitu L. Nah, L. Nah, jika teman-teman memang menginginkan di dua format juga bisa sebetulnya. Misalkan formatnya JPEG dan RAW. Nah, tapi kalau misalkan memang bisa seperti itu, sebaiknya memang dua format saja. Jadi JPEG dan RAW. Nah, tujuannya apa? RAW nanti yang RAW itu bahan untuk teman-teman olah, untuk teman-teman melakukan post processing lebih lanjut. Nah, yang JPEG-nya itu untuk preview teman-teman sendiri dan untuk preview ke klien, barangkali klien ingin melihat hasilnya. Itu bisa dilihat secara langsung dari JPEG. Kalau RAW itu tidak bisa, harus diolah dulu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu AF mode. Autofocus modenya ambil all focus. Untuk kamera satu ambil all focus saja untuk AF modenya. Nah, untuk tripod mode teman-teman menggunakan single shooting saja. Oke, cukup dengan single shooting untuk tripod modenya. Nah, untuk custom control ini sudah di skip saja. Nah, untuk settingan kamera satu seperti inilah teman-teman. Jadi seperti ini kira-kira standarnya. Tapi jika memang misalkan ini tergantung ruangan juga ya. Cuma standar ruangan gedung itu settingannya seperti ini. Tapi kalau misalkan dirasa dengan settingan seperti ini masih terlalu gelap, yang pertama teman-teman harus naiki itu yaitu ISO. Jangan menurunkan speed, sebaiknya ISO saja. ISO misalkan dari 200 bisa ke 400. Kalau misalkan masih gelap, naikkan lagi ke 600 gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir juga mengenai ISO, karena untuk kamera-kamera yang, apalagi kamera zaman sekarang itu sensornya udah bagus-bagus, megapikselnya juga tinggi-tinggi. Jadi meskipun kita menggunakan ISO yang cukup tinggi itu tidak terlalu berisiko. Nah, ini untuk settingan di stage ya, indoor di dalam gedung. Nah, bagaimana kalau misalkan pada saat liputan ini si kamera satu melakukan pemotretan di luar ruangan. Nah, untuk itu teman-teman bisa men-setting ulang kamera menyesuaikan dengan situasi atau keadaan di luar. Misalkan apakah cahayanya terlalu keras atau misalkan cahayanya sedang. Nah, untuk di luar teman-teman pertama menggunakan shutter speed di antara 100 atau 125. Nah, 100 atau 125. Oke. F tetap di F6, F5,6. Nah, ISO di ISO terendah antara 100 atau 200. Nah, jadi di sini yang berperan penting adalah speed, shutter speednya. Shutter speed itu mulai dari 100 ke atas, kemungkinan 100, 150, 250 dan seterusnya itu sampai
kita mendapatkan settingan yang kita inginkan. Oke, seperti itu untuk settingan kamera 1. Sekarang kita langsung saja ke settingan kamera 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke settingan kamera kedua ya, settingan kamera 2 ini. Tapi sebelum saya melanjutkan videonya, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Nah, nyalakan juga loncengnya agar teman-teman nanti mendapatkan notifikasi ketika kita memposting video-video terbaru. So, kita lanjut aja. Kita lanjut ke settingan kamera kedua. Nah, settingan kamera 2 ini sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan settingan kamera 1, tapi ada beberapa yang memang harus kita ubah gitu. Oke. Sama seperti kamera 1, kamera 2 ini modenya menggunakan mode manual. Oke. Lanjut ke shutter speed. Nah, shutter speed teman-teman menggunakan antara 80 atau 90. Oke, 1/80 atau 1/90 itu sama dengan kamera 1. Nah, oke, next. Nah, ini yang paling menonjol adalah ini. Untuk perbedaan kamera 1 dan kamera 2 itu perbedaannya ada di sini, yang paling menonjol sebetulnya di aperture atau bukaan diafragma. Nah, kalau yang tadi di kamera 1 itu menggunakan bukaan 5,6 karena di sini kita membutuhkan ketajaman yang hampir menyeluruh di seluruh gambar. Nah, kalau untuk kamera 2 ini kebalikannya karena tugasnya juga sudah berbeda. Oke, untuk kamera 2 set saja ke untuk kamera 2 di f2 ya, f2,0. Nah, stay saja di sini. Jadi teman-teman jangan menaikkannya lagi atau misalkan menurunkan gitu, karena f2 ini ketajamannya tetap dapat. Nah, terus depth-nya juga depth of field itu dapat banget di f2 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman contoh menggunakan lensa fix yang berbukaan 1,8, itu jangan dihabiskan di 1,8 karena itu cenderung kurang tajam ke gambarnya. Oke. Speed 1/80, f2,0. Nah, untuk ISO-nya juga sama. Pertama, kita lanjut lagi. Penggunaan Kelvin ini sama di 4700. Nah, cuma ada sedikit perbedaan mungkin di Kelvinnya, karena kamera 1 itu menggunakan lampu flash. Biasanya yang menggunakan lampu flash itu cenderung warnanya jatuhnya ke agak sedikit ke merah ke magenta. Nah, sedikit merah ke magenta ya. Nah, jadi kalau untuk yang kamera 2 ini karena tanpa flash, tanpa lampu, biasanya cenderungnya ke hijau atau kuning. Jadi jika dirasa foto yang teman-teman hasilkan itu warnanya cenderung ke kuning atau ke hijau, nah teman-teman bisa set Kelvinnya itu di 4900 atau di 5000. Oke, sementara di 4700 dulu.
Oke, selanjutnya itu mengenai ini white balance shift ya. Nah, white balance shift. Oke, white balance shift sebetulnya tadi kita skip ya yang di kamera 1. Nah, oke, kita setting aja. Nah, untuk kamera 1 mengikuti yang kamera 2 ini ya. Artinya sama. Cuma tadi saya lupa membahasnya. Oke, selanjutnya itu mengenai white balance shift. Nah, untuk white balance shift ini, nah ini pertama kan titiknya dari tengah. Nah, titik dari tengah ini teman-teman set geser aja ke kiri 3 kali, ke atas 3 kali. Jadi ini warnanya di antara biru dan hijau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Di antara biru dan hijau, ini ada di angka G3 ya. Untuk dipode yang kamera 1 itu stay di single shooting. Nah, kalau untuk kamera 2 ini sebetulnya sama juga stay di single shooting, tapi ada kalanya yang kamera 2 ini kita ubah ke high speed continuous shooting. Nah, continuous shooting ini di momen-momen tertentu. Biasanya kalau misalkan untuk di resepsi itu kan ada pelemparan bunga, pelemparan hand bouquet. Jadi si pengantin melemparkan bunga ke belakang. Nah, seperti itu kan perlu kecepatan tinggi dan memang perlu pemotretan yang berturut-turut. Nah, itu menggunakan continuous shooting itu. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan type modenya di continuous shooting. Hanya untuk momen-momen seperti itu saja sih sebetulnya. Momen seperti itu atau upacara adat. Kalau untuk adat Sunda itu ada sawer. Nah, untuk sawer ini untuk kamera 2 bisa menggunakan tripodenya itu high speed continuous. Tapi kalau misalkan setelah selesai momen itu, nah teman-teman harus dikembalikan lagi ke single shooting. Oke, kita lanjut ya. Evaluatif metering kita skip. Ini udah standar segini, kita tidak perlu mengubahnya. Nah, untuk image quality, image quality untuk kamera 2 ini cukup menggunakan JPEG saja, JPEG. Nah, di sini size-nya pakai L juga sama. Nah, cukup menggunakan JPEG saja karena untuk kamera 2 ini lebih ke foto-foto candid shoot, foto-foto liputan, foto-foto detail. Nah, itu biasanya kan untuk layout albumnya, si kamera 2 ini berperan sebagai insert, nantinya sebagai insert. Insert itu biasanya ada foto-foto
kecil sebagai variasi, sebagai pemanis atau sebagai pelengkap di albumnya nanti. Sementara foto-foto yang dibesarin itu sebetulnya cenderung ke yang ada di kamera satu ini. Oke teman-teman, seperti inilah hasil settingan dari kedua kamera 1 dan kamera 2 ini. Seperti inilah hasilnya. Tapi itu juga sebetulnya tidak baku ya untuk settingan ini. Namun untuk standar foto wedding itu sebagian besar orang menggunakan seperti ini kurang lebih ya. Nah, Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nah, jika ada masukan lain dari teman-teman atau ada pertanyaan, silahkan klik aja di kolom komentar. Oke, yuk tetap semangat, tetap motret, yuk.